أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 ya. Bab yang ke-10 yaitu materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah berbaik sangka. Nah, berbaik sangka atau husnudzon ini merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lawan dari husnudzon ini adalah suudzon atau berburuk sangka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Maka menurut ayat ini bahwa ada beberapa prasangka ya. Nah, prasangka ini diantaranya adalah yang suudzon, prasangka buruk. Nah, di sini prasangka buruk itu termasuk kepada dosa. Maka kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang ya. Kita cari-cari itu kesalahan diri sendiri, jangan kesalahan orang lain. Tidak usah kita menggunjing orang lain, tapi kita gunjing diri sendiri ya. Orang yang suka bergosip, yang suka bergunjing itu ibarat orang yang sedang makan bangkai saudaranya sendiri. Kalau kita manusia normal melihat hal tersebut kan berarti itu adalah sesuatu yang menjijikan ya. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita harus bertobat kepada Allah ya. Kita harus istighfar. Nah, yang harus kita cari kesalahan itu adalah diri sendiri. Kita muhasabah ya, bukan mencari kesalahan orang, tapi kesalahan diri sendiri itu yang lebih baik. Nah, husnudzon ini ada 3 ya. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Orang yang husnudzon berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan senantiasa mampu syukur, mampu sabar dalam menghadapi kehidupannya. Apapun yang kita terima dari Allah itu kita syukuri ya. Dan apapun cobaan yang kita terima dari Allah, maka kita harus mampu sabar menghadapinya. Maka kita harus husnudzon kepada Allah. Karena Allah itu mencintai kita, Allah itu menyayangi kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, yang kedua adalah husnudzon kepada diri sendiri. Kalau kita berbuat kesalahan, ya, maka jangan larut dalam kesedihan. Selalu optimis, selalu percaya diri dalam menggapai apa yang kita inginkan. Kita harus husnudzon, harus percaya bahwa diri kita itu mampu. Nah, yang ketiga adalah husnudzon kepada sesama manusia. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, jangan langsung kita menjudge. Menjudge itu berprasangka yang tidak baik, ya. Karena kita tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Maka kita selalu berusaha untuk husnudzon. Ada orang pakai sandal jepit pergi ke mall, ya. Belum tentu dia orang tidak mampu, bisa jadi dia orang kaya raya ya. Ada orang tidak bisa mengerjakan matematika, belum tentu dia itu orang yang
tidak cerdas ya, bisa jadi dia pintar dalam PAI-nya, memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kita tidak boleh suudzon ya, menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain itu miskin ya, menganggap orang lain itu buruk. Nah, jangan. Tidak usah kita cari-cari kesalahan orang, tapi yang harus kita cari kesalahan itu adalah diri kita sendiri. Kita muhasabah namanya. Ya, cari kesalahan diri sendiri agar kita mampu meningkatkan kemampuan kita sendiri. Nah, apa saja sih manfaat dari berbaik sangka ini? Yang pertama, hidup kita itu menjadi lebih tenang dan optimis ya. Jadi kita tidak usah memikirkan orang lain ya. Pikirkan saja diri kita sendiri ya. Jangan cari-cari pekerjaan yang tidak penting ya. Nah, kita pikirkan saja diri kita sendiri. Maka hidup kita akan menjadi lebih tenang dan optimis. Kemudian, keyakinan bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang namanya hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Tidak selamanya semua orang itu ya selalu berhasil terus. Tidak selamanya. Ada saja waktu untuk kita gagal ya. Maka dengan kegagalan itu sesungguhnya itu adalah jalan bagi kita untuk meningkatkan diri kita. Kemudian yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Jadi ketika kita menerima kegagalan ya, maka pribadi kita itu akan menjadi lebih tangguh, mental kita itu akan menjadi lebih terasah. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa cobaan dan kegagalan itu sesungguhnya adalah jalan bagi kita untuk meningkatkan diri kita sendiri. Nah, kemudian husnudzon ini juga menjadikan seseorang itu teguh dalam pendiriannya, sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, membicarakan orang lain ya, dari teman kita sendiri, jangan langsung percaya. Dan sesungguhnya itu bukan urusan kita ya. Jadi kita sibuklah untuk mengurusi diri kita sendiri, jangan sibuk mengurusi diri orang lain ya. Kemudian menjadikan seseorang itu menjadi kreatif. Nah, kegagalan yang kita terima ya, maka itu akan membuat kita menjadi lebih kreatif. Kesulitan itu akan membuat kita menjadi lebih kreatif ya. Nah, maka kita harus selalu husnudzon, harus selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia lain, berbaik sangka pula kepada diri kita sendiri. Kemudian husnudzon juga itu menyebabkan seseorang itu tidak mudah putus asa. Dia selalu optimis untuk menatap masa depan ya. Hubungan persahabatan serta persaudaraan itu menjadi lebih baik. Jadi banyak sekali kerusakan hubungan di antara saudara, di antara teman itu karena dari hal-hal yang sepele. Kita senantiasa mengurusi urusan dia ya. Suudzon. Nah, tidak usah ya. Harusnya yang kita urusi itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita sibuk mengurusi orang lain, maka hubungan kita dengan orang lain itu akan menjadi rusak ya. Nah, maka kita harus selalu berbaik sangka. Jangan selalu berburuk sangka. Kemudian terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Nah,
Ketika kita suudzon kepada orang lain, apalagi kita menuduh, bahkan sampai memfitnah, maka akan terjadi kerusakan hubungan. Maka dengan husnudzon, sesungguhnya ya dengan berbaik sangka, maka kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Kemudian selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain, ya. Kalau orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Kalau orang lain mendapatkan cobaan, ya kita bantu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.